Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawatu ta'alum wa ta'alim wa nafa'ul intifa'u tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulullah SAW wa du'a ilal huda wa dalala ta'ala al khair wa ibtigha mardatillah wa qurbi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahilana hifdzal ulum wa hablana wa si'al fuhum jahi nabiyyikal ma'sum. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi taklim kita dalam kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimul Akhlaq lil Imam Al-Alama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumih wa bi asrarihi fid darain amin. Ila an qal wa awla ma yumtahanu bihi husnul khuluq as-sabru 'alal adha. Nah, pembahasan kita yang terakhir di sini beliau menjelaskan di antara tanda-tanda akhlak yang terpuji atau akhlak yang luhur. Sudah kita bahas kemarin. Simpelnya kata ulama dijadikan salah satu syair, maka rimul akhlaqi fi salasatin munhasarah. Ada 3 akhlak yang luhur ini, 3 poin utamanya. Yang pertama, layyinul kalami was-sakha'u wal 'afu 'indal maqdarah. Yang pertama, ucapannya lembut. Kemudian yang kedua, dia dermawan. Dan yang ketiga, dia mampu untuk memaafkan di saat dia mampu untuk membalas. Itu diantara tanda-tanda orang yang berakhlak yang luhur atau berakhlak yang terpuji. Kemudian kita lanjutkan lagi, masih di tanda-tanda akhlak yang terpuji. Di sini beliau mengatakan, menukil dari sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, walamma balagha kufaru Quraisyin fi adahu sallallahu alaihi wasallam wa amilu fi yawmi Uhudin ma amilu minal qatli wa tamsil wa su'ila an yad'a alaihim faqala Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad, menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika gangguan dari kafir Quraisy ini sudah melampaui batas, khususnya yang kita dengar seperti di peperangan Uhud. Ceritanya itu Masya Allah luar biasa, banyak yang terbunuh daripada keluarga Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah, hancurkan mereka, kata sahabat. Akhirnya Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau, kata Nabi SAW, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaumku, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui, mereka tidak memahami, mereka masih banyak yang ditipu oleh orang-orang kafir yang lainnya, pemimpin-pemimpin mereka. Ampunkan mereka ya Allah. Nabi berdoa seperti itu. Padahal saat itu Nabi mampu untuk mengangkat kedua tangan mulia beliau, minta sama Allah biar dihancurkan semua kaum kafir. Tapi beliau nggak mau, karena beliau masih berharap ada nanti keturunan mereka, orang-orang kafir tersebut yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Anzalallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat memuji akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang benar-benar terpuji, yang benar-benar mulia, akhlak yang agung. Gitu. Ini akhlak. Saat orang tidak tahu, nggak boleh kita malah marah-marahin dia atau nyumpahin dia maksudnya. Yang Nabi SAW pikirkan, Nabi tahu di antara yang memerangi beliau itu ada orang kafir harbi aslan, memang darah dagingnya orang sudah Allah tetapkan dia celaka. Ada di antara mereka yang tidak tahu apa-apa, bahkan banyak. Ini cuma kena hasutan. Kamu jangan, ngapain kamu beriman sama Muhammad? Muhammad itu bawa agama baru, begini. Nah, ini yang Nabi pikirkan. Walaupun secara keseluruhan Nabi mikirkan semuanya. Siapapun orangnya, baik yang harbi sekalipun, itu masuk dalam pikirannya Nabi SAW. Nabi pengen banget mereka dapat hidayah, dapat keselamatan dari Allah. Makanya Allah sifatkan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran,
harisun alaikum, sangat betul-betul pengen kalian itu dapat keselamatan hidayah dari Allah. Itu haris, sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Sahal At-Tusturi rahimahullah taala an husnul khuluq, qal adnahu ihtimalul adha wa tarkul mukafa'ah war rahmah lidzalim wal istighfar lahu wa syafaqah alaih. Al-Imam Sahal At-Tusturi rahimahullah taala ditanya, apa itu akhlak yang luhur? Gal, kata beliau, adna, yang paling rendah tingkatannya, ihtimalul adha, dia sabar menghadapi gangguan, watarkul mukafa'ah, dia tidak membalas di saat dia mampu, dia sabar ketika diganggu, dirinya, ini dirinya, dia diganggu, dia sabar, diam aja. Dia nggak benci malahan. Bukan berarti ada orang sabar benci. Nah ini bukan. Tapi dia nggak. Jadi benar-benar nggak mau tahu. Nggak mau ada penyakit di hatinya buat orang yang ganggu dia. Watarkul mukafa'ah, meninggalkan saat dia mampu untuk membalas, dia tinggalkan. Dia nggak mau balas. Warahmah lidzalim, malahan dia punya rasa kasih sayang kepada orang yang ngedzalimin dia. Ya Allah, ampunkan dosanya, angkat derajatnya, maafkan dirinya. Wal istighfar lahu, dan memintakan ampun bagi orang yang zalim. Ya Allah, ampunkan dosanya, ampunkan kesalahannya, saya ikhlas, saya rela. Saya nggak mau dia masuk ke dalam neraka, ya Allah, gara-gara zalimnya dia kepada saya. Wasyafaqah alaih, dan sayang. Walaupun berkali-kali dizalimin, dia tetap masih mau memberi. Masih mau menyambung silaturahmi. Dia nggak mau memutuskan begitu aja. Ini akhlak yang terpuji. Berat emang. Kalau mudah bukan akhlak namanya. Ini bisa kita dapatkan cuma di diri orang-orang yang mulia. Atau kalau mau cari cepatnya di televisi. Itu ada yang begini di televisi. Ya mungkin kayak film-film Indosiar yang adab kubur, film MNC TV. Itu ada. Kalau di kehidupan nyata cuma di diri orang-orang yang mulia. Siapa mereka? Entah anak, entah siapapun tuh, entah abang, nina, atau siapapun. Walhasil yang mau mendapatkan kemuliaan tersebut, walillahi izzah jami'an, Allah yang kasih kemuliaan. Kalau kita mau, deketin, kerjakan. Pertama pasti makan hati, nyakitin hati, ngerogotin hati. Rasanya itu jeroan ini keluar semua. Tapi akhlak yang luhur. Waruya, dan diriwayatkan anna Aliyan karamallahu wajhah da'a gulaman lahu falam yujibhu. Bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah memanggil salah satu budak laki-laki beliau. Dipanggil tapi nggak dijawab. Fulan, nggak dijawab. Fada'u tsaniyan wa salisan, panggil 2 kali. Fulan, nggak ngejawab. 3 kali, fulan, falam yujibhu, nggak ngejawab. Agam ilai farah mutaji'an. Sayyidina Ali bangkit. Dilihat dia punya budak lagi rebahan. Lagi santai, lagi apa istilahnya, leyeh-leyeh. Lagi apa? Lagi ta'anas lah istilahnya. Besok kata Sayyidina Ali, amma tasma' ya gulam. Kamu enggak dengar ya aku panggil? Kata Sayyidina Ali. Gal, bala. Enggak, saya dengar kok. Ini budaknya nih. Saya dengar kok katanya. Gal, kata Sayyidina Ali, terus kalau kamu dengar, kenapa kamu famahamluka ala tarki ijabati? Kenapa kau nggak jawab panggilanku? Apa jawaban si budak? Dengan santainya dia jawab, gal amin tu ugubataka fatakasaltu. Karena aku yakin kamu gak bakal marah, makanya aku malas-malesan. Karena aku yakin kamu gak bakal marah atau ngehukum aku, makanya aku malas-malesan. Allah, ini budak punya majikan jadi kayak kurang ajar. Padahal nggak, ini nunjukin bagaimana akhlaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada orang yang istilahnya di bawah beliau, itu budaknya. Berarti nggak pernah marah. Sedangkan Sayyidina Ali bangkit dari tempat duduknya, nyamperin si budak, mungkin pikiran sakit, tidur, istirahat atau apa gitu loh. Makanya disamperin. Begitu dilihat lagi leleh, makanya tanya, kenapa kok nggak datang? Karena apa, kata si budak, aku aman, kamu nggak bakal marah, nggak bakal menghukum aku, makanya aku malas-malasan. Fagal, akhirnya kata Sayyidina Ali, imdi, yaudah pergi deh ente. Fa anta hurrun liwajhillah, kamu merdeka sekarang sebab Allah Subhanahu wa taala.
Dan kejadian begini berkali-kali terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu tanda-tanda orang yang memiliki akhlak yang luhur. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu al-ma'na al-ijmali li husnil khuluqi. Kesimpulan atau keseluruhan daripada makna husnul khuluq, akhlak yang luhur. Indama yata'ammalul muta'ammilu qawlahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bu'ithu li utammima makarimal akhlaq kama rawahul Baihaqi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam husnul khuluq khalqullahil a'zam rawahu Tabrani wa qawluhu husnul khuluq nisfuddin rawahu Dailami wa ghairuhu. Yu'raf anna husnul khuluq akbar majmu'ah min masailiddin fi'lan wa tarkan. Fajami'u awamiri syari'ati fadailu wa jami'u nawahiha radailu wal ittisafu biha fi'lan wa tarkan huwa ghayatul iman wa huwa husnul khuluq. Kesimpulannya, kata beliau, makna daripada akhlak yang luhur itu adalah kalau kita memikirkan sabda Nabi Muhammad SAW yang pertama, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang luhur atau keluhuran akhlak, bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Kemudian yang kedua, husnul khuluq khalqullahil a'zam, akhlak yang luhur itu adalah ciptaan Allah yang paling agung, maksudnya sifat-sifat yang Allah siapkan bagi seorang hamba. Kemudian yang ketiga, husnul khuluq nisfuddin, akhlak yang luhur itu setengah daripada agama. Kalau kita mau memikirkan ini semua 3 hadis ini aja, kita bisa tahu bahwasanya akhlak yang luhur itu kumpulan terbesar di dalam agama. Berarti agama ini mencakup akhlak. Setengahnya ini mencakup akhlak. Mencakup akhlak. Baik itu dari hal yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan, atau itu hal yang Allah larang untuk kita tinggalkan atau kita jauhin. Ini dalam syariat. Fajami'u awamir syari'ati fadailu, maka seluruh perintah-perintah syariat yang bisa kita kerjakan itu memiliki keutamaannya tersendiri, punya kemuliaannya tersendiri. Wa jami'u nawahiha radailu, begitu juga sebaliknya. Larangan-larangannya Allah itu memiliki kehinaannya masing-masing, memiliki akibatnya masing-masing yang menyebabkan seorang itu jadi hina. Wal ittisaf biha fi'lan wa tarkan huwa ghayatul iman. Dan kalau kita memiliki sifat mengerjakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah dengan segenap kemampuan kita, maka itu adalah puncaknya iman. Faidan, yang dimaksud puncak iman apa? Akhlak yang luhur. Kita punya akhlak sama Allah. Itu maksudnya. Jadi ini bagian penting dari akhlak. Kurang lebih maknanya seperti itu. Sehingga kita bisa memahami, oh akhlak ini benar-benar luar biasa. Akhlak ini benar-benar luar biasa, akhlak yang luhur. Kalau tidak salah, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali wa Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW As-Sibit, Sayyidina Ali Zainal Abidin itu pernah dicaci sama orang di depan anaknya. Iya, kalau nggak salah nama anak gue tuh Hotel Bagir apa ya, Ja'far Shadiq, lupa bang. Pokoknya dicaci di depan anaknya, macam-macam cacian, luar biasa. Beliau senyum dengan ikhlas, wajah yang tolak lepas, jadi kayak nggak ada beban, kayak senyum. Kurang ajar, nggak, senyum ikhlas. Fil akhir selesai orang tadi marah-marah, dia panggil pembantunya, tolong kita ambilkan uang Anda di dalam rumah. Kita ambilkan uang Anda 3 kantong, Anda mau kasih dia. Diambil, dikasih 3-3-nya. Kaget yang habis nyaci tadi. Kata dia, kok saya nyaci dikasih duit? Gal, saya terima kasih kepadamu karena sudah ingatkan kesalahan-kesalahan saya. Padahal nggak beliau kerjakan sama sekali yang disebut. Mungkin kalau abang dicaci orang gitu betul.
pasti marah. Ini bilang enggak. Wafil akhir setelah dikasih uang pergi. Anaknya yang lihat abahnya dicaci nanya, "Bah, kok nggak ngebales? Abah punya pembantu, masyarakat, umat, masa ini semua banyak gitu loh. Seumpama mau ngebales, mukul bisa. Atau paling enggak abah balas caciannya." Kalau kata saya Ali Zainal Abidin apa? Sebetulnya pengen banget sebagai manusiawi. Bukan berarti beliau ini ketika ada orang ngomong A, pengen ngejawab A juga gitu loh. Itu sifat manusia. Tapi lihat bagaimana didikan akhlak yang mulia. Tapi saya nggak pernah dapetin itu di diri ayah saya nggak pernah dikasih contoh, nggak pernah diajarkan. Jadi saya bingung mau ngebalasnya gimana. Ya udah saya kasih duit aja. Udah saya kasih duit. Saking nggak tahu cara ngebalas keburukan orang. Makanya Imam Ali Zainal Abidin itu disifatkan tidak pernah mengatakan la atau tidak, nggak pernah, kecuali dalam tasyahud. Seandai kata nggak ada tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semuanya na'am. Emang minta rumahnya ambil, minta ininya ambil, kamu ini iya, nggak pernah bilang tidak. Itu sampai disifatkan sama salah satu penyair Farazdak, salah satu muhibbi Nabi Muhammad SAW, orang yang senantiasa memuji Nabi Muhammad SAW dari kalangan tabi'in apa tabi'in lupa bang, Farazdak namanya. Kata beliau apa? Maqala la illa fi tasyahudihi. Imam Ali Zainal Abidin ini nggak pernah bilang la kecuali dalam tasyahudnya. Laula tasyahudu lakana la'uhu na'amu. Kalau bukan gara-gara tasyahud, la tidak tadi itu pasti iya. Ya Allah, didikan orang-orang dulu, didikan ajdad, didikan Nabi Muhammad SAW. Ini yang susah kita terapkan. Kenapa? Karena makin kesini, kesempurnaan akhlak yang luhur hanya dimiliki bagian kecil daripada hamba-hamba Allah yang terpilih. Sebab apa? Manusianya sendiri yang mau menghinakan dirinya. Alhamdulillah semua. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terakhir, ummahatu mahasinil akhlak, induk daripada akhlak yang luhur. Jadi ketika tadi sabar, ini tuh semua pokoknya sabar, terus murah dan lain-lainnya, itu ada induknya. Induknya ini yang melahirkan akhlak-akhlak yang luhur tadi. Apa saja itu? Gal di sini beliau mengatakan ummahatu mahasinil akhlak arba'. Induk atau sifat utama dari akhlak yang luhur itu ada 4. Wa minha tatafarra'ul mahasin. Dan dari 4 akhlak sifat ini bercabang, baru ada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wahia yang pertama al-hikmatu, hikmah atau kebijaksanaan. Atau kebijaksanaan. Al-hikmah. Itu yang pertama. Jadi kebijaksanaan, al-hikmah. Kemudian yang kedua, asy-syaja'ah. Syaja'ah. Asy-syaja'ah. Keberanian. Keberanian bukan kenekatan. Sudah. Kemudian yang ketiga al-iffah. Iffah. Iffah dari afif. Iffah. Iffah. Iffah itu artinya menjaga. Penjagaan.
Kemudian yang keempat, al-adlu, adil. 4 itu adil. Sudah? Nah, 4 sifat ini adalah induk semang atau sifat utama yang harus dimiliki bagi orang-orang yang mau memiliki akhlak yang luhur sebagaimana akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus ada hikmah, dia punya sifat kebijaksanaan, kemudian dia punya sifat syaja'ah, keberanian. Apa itu nanti dijelaskan semua, wal ifah, kemudian penjagaan, kemudian yang keempat ada adil, nanti dijelaskan semua di belakangnya. 4 sifat ini sifat utama yang harus bisa dimiliki setiap orang beriman sebenarnya. Harus setiap orang beriman seharusnya itu punya sifat 4 ini. Kadang-kadang ada yang punya hikmahnya aja, ada yang cuma punya syaja'ahnya aja, ada yang punya ifahnya aja, ada yang punya adilnya aja, dan lain-lainnya. Tapi sempurnanya 4 ini, karena dari 4 ini nanti lahir semuanya. Tahib Ali Muhammad Habsyi kan mensifati Nabi SAW, itu kesempurnaan sifat yang mulai dari beliau, dan beliau sumber dari 4 ini. Mau nyontoh-nyontoh beliau. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad SAW ini contoh mutlak, standar, barometer mutlak bagi segenap manusia yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad SAW itu, dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang terpuji. Bukan cuma sekedar suri tauladan yang terpuji, tapi itu standar yang harus kalian jadikan idola. Makanya nggak boleh fanatik akan satu kelompok atau satu orang guru dan sebagainya. Nggak boleh, itu haram. Haram. Cinta sama guru bukan berarti fanatik sama guru. Fanatik itu begini, sudah buta. Fanatik itu bikin buta. Dia salah, malah dibenarkan. Naudzubillah. Dan si guru pun nggak mau menyadari kesalahannya. Contohnya banyak loh sudah. Berhasil, kalau dia mau fanatik, itu harus dan wajib cuma kepada Nabi Muhammad, manusia satu-satunya. Makanya subhanallah, dakwahnya Al-Irham Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa itu luar biasa. Dari hanya beberapa orang sampai ratusan orang, bertambah jadi ribuan orang, sekarang puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin sudah jutaan orang yang sekarang ini mulai mengidolakan Nabi Muhammad SAW, yang makin jatuh cinta sama Nabi Muhammad, yang kemarin-kemarin mereka cintanya sama K-pop atau sama India atau sama bule dan lain sebagainya, idola mereka mati-matian, mereka tinggalkan itu semua, mereka ganti Muhammadun Rasulullah. Itu yang harus sebetulnya kita sebarkan, akhlak-akhlak yang Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kamu ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, kamu harus seperti Nabi Muhammad. Karena Allah tidak meletakkan sesuatu yang mulia kecuali di tempat yang mulia. Sehingga kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan, ya harus bersihkan dirimu pelan-pelan. Makanya berakhlak itu berat. Kalau mudah, semua orang sudah jadi orang baik. Kalau mudah, semua orang sudah jadi orang baik. Kalau mengklaim dirinya baik, wajar, manusiawi. Saya baik, saya begini. Orang saya ikut sedekah terus kok, saya senyum terus sama orang. Dia mengklaim. Tapi apa betul akhlaknya dia? Dipandang sama Allah. Wallahu a'lam. Yang tahu kadar dirinya sendiri. Gimana usaha dia untuk menjaga akhlak tersebut, niatnya lillah wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah kalian ya, sudah masuk isyraq ya? Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua taufik, hidayah dan inayah sehingga kita semua dapat berakhlak-akhlak yang Nabi Muhammad, akhlak yang orang-orang soleh, akhlak yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, akhlak yang menyelamatkan kita dunia sampai akhirat, akhlak yang menjadikan sebab ridho Allah kepada kita, akhlak yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah bagi kita, akhlak yang menjadi sebab
diampunkannya segala macam dosa-dosa dan kesalahan kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salih min khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bigubul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.